Ketika Anda menanyakan kepada saya, apa solusi yang terbaik untuk Aceh? Cuma satu, merdeka. Selama belum merdeka, persoalan Aceh dengan Indonesia sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Perjuangan ini akan terus berlanjut dengan generasi yang akan berganti-ganti. Kalau bendera bintang bulan tidak bisa naik di Aceh, di negeri kami sendiri, merah putih juga harus turunkan dan bakar semua. Usman, sadar diri nggak lu Usman? Lu tuh cuman apa sekarang? Lu cuman gelandangan yang hidup minta suaka politik di Denmark. Dan lu sudah tidak pernah ada lagi di Indonesia sudah hampir 20 tahun. Si omon-omon ini bukan tolol saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang mantan kombatan GAM, spesialis propaganda alias spesialis provokasi ya, yang berdomisili di luar negeri ya, yang akhir-akhir ini semakin marah-marah. Dia marah ketika bendera bintang bulan tidak diizinkan berkibar di tanah Aceh. Katanya jika bendera mereka dilarang berkibar, maka bakar saja semua bendera merah putih di tanah Aceh. Waduh, provokatif sekali ya. Apalagi katanya kehadiran Indonesia di Aceh itu ilegal. Sangat provokatif teman-teman ya, seolah dia akan menjadi yang terdepan dalam melawan Indonesia kalau terjadi perang. Nggak taunya dia udah ngacir duluan ya, bahkan sekarang yang bersangkutan sudah menjadi warga negara Denmark. Pernyataan manusia yang satu ini teman-teman ya, secara tidak langsung telah dibantah oleh Mu'alim yang menyebut tidak ada ceritanya Aceh ingin merdeka, ingin referendum ya, atau ingin ya apalah itu sejenisnya. Itu masa lalu. Lapar minta makan, begitu kenyang minta merdeka. Astagfirullah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ketika Anda menanyakan kepada saya, apa solusi yang terbaik untuk Aceh? Cuma satu, merdeka. Selama belum merdeka, persoalan Aceh dengan Indonesia sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Perjuangan ini akan terus berlanjut dengan generasi yang akan berganti-ganti. Saya ingatkan sekali lagi, persoalan Aceh dengan Indonesia adalah persoalan penentuan nasib sendiri. Selama persoalan ini belum disentuh, maka persoalan ini terus bergulir sampai cita-cita bangsa Aceh tercapai. Kalau bendera bintang bulan tidak bisa naik di Aceh, di negeri kami sendiri, merah putih juga harus turunkan dan bakar semua. Usman, sadar diri nggak lu Usman? Lu tuh cuman apa sekarang? Lu cuman gelandangan yang hidup minta suaka politik di Denmark. Dan lu sudah tidak pernah ada lagi di Indonesia sudah hampir 20 tahun. Dan lu teriak-teriak tentang Tanah Rencong, dan lu teriak-teriak tentang NKRI. Lu siapa? Lu tuh juga bukan warga negara Indonesia. Paham lu? Dan lu juga hidup dari hasil dana hibah. Paham?
Dan lu juga menikmati sedikit dana otsus yang diselewengkan ke lu dan klan-klan lu. Jangan bicara tentang nasionalis kalau lu kabur dari Tanah Rencong. Dan jangan pernah bicara tentang rakyat Aceh kalau lu sendiri menjadi benalu bagi rakyat Aceh. Sadar itu, lu tuh cuman gelandangan, pengangguran, yang hidup hasil dari belas kasihan lu. Ngerti? Jangan bicara yang aneh-aneh. Kalau lu memang seorang pejuang, lu hadir di Tanah Rencong dan lu berbuat untuk Tanah Rencong, hasilkan sehingga Tanah Rencong sukses. Bukan jadi kayak begini, gelandangan lu, tau nggak? Nggak lebih daripada seorang benalu dan gelandangan. Paham? Dan kocaknya, lu bukan ada di Turki. Sebagai sejarah, Aceh itu dekat dengan Turki. Kenapa lu ada di Denmark? Kenapa ada di Belanda? Kenapa ada di New Zealand? Kenapa? Kenapa ada di New Zealand? Karena kalian bukan murni untuk perjuangan untuk rakyat Aceh. Oke Usman, lu pegang omongan gue. Kalau ada yang tahu, silakan lu tag untuk teman-teman, silakan tag ke orang itu biar dia bisa dengerin video gue atau lu share ke bawah video. Itu yang mau gue sampaikan. Udah Usman, lu cuma gelandangan politik, gelandangan yang hasil hibah itu. Iya, gimana menurut teman-teman pernyataan seorang provokator barusan ya? Kalau misalnya yang bersangkutan ini berada di Aceh gitu ya, itu masih bisa ditoleransi lah, ya, karena ya itu bagian dari aspirasi kan begitu. Kalau memang dia berada di Aceh, dia memutuskan perang melawan negara dan bangsa Indonesia, maka dia bisa jadi akan mengangkat senjata. Orang yang paling terdepan ya, di garis depan lah gitu. Faktanya, ini orang ada di luar negeri gitu loh. Aduh, ada aja. Udah gitu kerjaannya setiap hari memprovokasi ya, agar masyarakat Aceh dan warga negara Indonesia di luar Jawa itu memberontak. Dan tadi kita dengar bareng-bareng, katanya merah putih dibakar aja. Kocak, lanjut. Si omon-omon ini bukan tolol saja. Ya, jadi si Nasir Usman ini mendapatkan julukan baru dari netizen, yaitu pentol bakso. Paham ya, pentol bakso ya. Ini adalah istilah Jawa, pentol bakso ini ya. Bakso itu ya pentol gitu loh. Kalau orang Jawa menyebutnya pentol ya. Pentol bakso, makin banyak omong, takutnya makin bencana. Hajar aja pakai nampan bang ya. Lanjut. Mau minta merdeka, silahkan. Tapi jangan saling menyedihkan yang lain. Mohonlah pertolongan Allah untuk kemerdekaan kita. Kan seperti demikian. Kalau kita mau mendaki gunung, seperti gunung Selawah ono, tuh, dakikan terus sampai ke puncak sono ya. Jangan kita pijakin kepala orang lain. Allah tak suka itu, Allah tak senang itu. Sampai sini paham kan? Kalau kita mau bersinar, jangan dulu kita meredupkan sinar orang lain. Nanti sinar kita nggak bakal lama bertahanin. Ya, kalau ingin itu merdeka itu hak atas segala bangsa. Perjuangkanlah. Ya. Pokoknya jangan saling menyatukan sama lain ya. Karena pada akhir nanti kita semua akan dikumpulkan dan akan dikembalikan ke alam sono. Sampai sini paham ya? Hidup bersakau. Jangan saling menghina, menghasut, mencaci maki satu sama lain. Terus berjuang, terus melangkah sampai ke puncak. Hanya itu pesan saya. Salam hormat dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini saya sependapat ya. Jadi saya sejak bikin konten pertama, saya tidak pernah menyalahkan tentang keinginan saudara-saudara kita di Aceh untuk merdeka ya. Itu adalah bagian dari aspirasi mereka. Terserah, itu hak asasi mereka ya. Mau merdeka, mau bergabung dengan Malaysia, bergabung dengan Israel ya, bergabung dengan siapa namanya itu, malaikat pencabut nyawa, terserah, bergabung dengan alien, terserah.
Cuma ya kan, tempuh itu dengan cara-cara yang tidak melacurkan diri gitu loh. Apa Bang dengan cara melacurkan diri itu? Yaitu tadi misalnya ingin terlihat tinggi berusaha merendah-rendahkan orang lain. Ingin terlihat baik tapi dengan cara menjelek-jelekan orang lain. Ingin terlihat pintar dengan cara membodoh-bodohkan orang lain. Kalau ingin naik gunung, udah naik gunung aja. Kalau ingin merdeka, udah tempuh aja cara-cara menuju kemerdekaan ya. Agar kalian meraih kemerdekaan. Bukan dengan cara mencaci, memaki, memfitnah suku-suku Jawa, ya kan, memfitnah pemerintah pusat. Kocak itu namanya bro ya. Lanjut. Allah itu memang adil, adil. Lapar minta makan, kenyang minta merdeka. Kemarin sok-sokan tuh ngibarin bendera tetangga di Indonesia gitu kan, padahal itu masih daerah Indonesia. Sekarang kena lagi bencana banjir 2 meter. Teriak-teriak kalian, teriak-teriak nyalahin pemerintah. Kalian sendiri yang gak bisa introspeksi diri. Introspeksi kawan, introspeksi. Ya, ini menarik sekali teman-teman ya. Pernyataan netizen barusan sepertinya ini dilakukan di counter laundry ya sepertinya ya. Allah itu memang adil. Lapar minta makan, kenyang minta merdeka. Sekarang kena banjir lagi. Saya sama sekali tidak menertawakan tentang banjir lagi yang melanda saudara-saudara kita di Aceh. Karena bencana alam itu tidak sepatutnya ditertawakan dan menjadi bahan lelucon. Tetapi yang bikin saya ketawa adalah Allah itu memang adil, Tuhan itu memang adil. Lapar minta makan, kenyang minta merdeka. Ini kan orang kurang ajar namanya. Aduh, gimana menurut teman-teman ya, lanjut. Orang lain yang minta merdeka, kenapa lu yang kepanasan? Emang susah ya mencerdaskan otak udang itu. Cireng perindapan, sendok tembok piramid, dengerin gua bos. Sebelum lu di sana teriak-teriak, koar-koar, kompoi-kompoi yang kibar-kibaran, lu pahami dulu bos aturan-aturan untuk mendapatkan kemerdekaan. Jangan cuma ikut-ikutan. Sekelas Palestina yang jelas-jelas puluhan tahun ada konflik, ada peperangan, didukung PBB, didukung negara lainnya pun kesulitan untuk mendapatkan kemerdekaan. Apalagi lu yang modal cuma konvoy-konvoyan, ngabisin bensin aja, nggak ada manfaatnya bos. Ingat bos, mendapatkan kemerdekaan itu tidak semudah mendapatkan cintaku dikocok-kocok, sayangku dikocok-kocok. Nah, itu dengerin tuh apa yang disampaikan oleh abang ini, ya kan? Apa namanya tadi itu? Apa namanya itu? Ya itulah yang dikatakan abang tadi, makanan perindapan atau apa, pepes perindapan. Nampan perindapan lah gitu, ya. Otak udang, tetaplah otak udang. Orang lain yang minta merdeka, ngapain abang yang kepanasan? Nggak ada yang kepanasan, ya. Indonesia ini sangat luas. Indonesia pernah menguasai Timur Leste ya, Timur. Ketika Timur itu memisahkan diri melalui skema referendum dan akhirnya menjadi negara sendiri, menjadi Timur Leste, Indonesia juga tetap santai-santai aja, tetap berdiri seperti semula. Pun seandainya Aceh itu memisahkan diri dari bangsa dan negara Indonesia, nggak ada juga yang akan peduli, ya kan? Cuma ya menurut saya sih, kalau ingin merdeka nggak usahlah mencaci maki suku lain, ya kan, memfitnah. Karena sebetulnya rakyat kalian itu protes karena dana otsus dari pemerintah itu tidak pernah sampai kepada mereka, ya kan? Iyalah, lanjut. Tuh, dengerin tuh. Ini beritanya sudah agak lama memang ya, 12 Juni 2019 ya kan. Tetapi sebetulnya ini bagian dari skakmat ya yang dilakukan oleh Mu'alim kepada mereka-mereka yang selama ini mengaku sebagai wakil rakyat Aceh yang ingin merdeka. Kata Mu'alim apa pada masa itu? Ex-Panglima GAM klarifikasi soal referendum itu spontan, Aceh tetap pro NKRI. Iya iyalah,
Aceh itu sudah memutuskan bergabung dengan NKRI ya, dan dana otsus nggak kaleng-kaleng yang mengalir ke saudara-saudara kita ke Aceh. Kalau sampai saudara Aceh masih miskin, coba itu ya, audit itu pejabat-pejabat di daerah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.